Pernahkah kamu merasa uang selalu cepat habis entah kemana padahal baru saja gajian? Seolah ada tangan tak terlihat yang perlahan menarik setiap lembar dari dompetmu tanpa kamu sadari. Lalu kamu berkata dalam hati, aku harus lebih hemat bulan depan. Namun, bulan depan datang. Dan cerita yang sama terulang. Kita sering berpikir masalahnya ada pada jumlah uang yang kecil. Tapi semakin besar penghasilanmu, semakin besar pula kebocoran yang terjadi. Dan disitulah banyak orang salah paham. Mereka berusaha memperbaiki dompetnya, padahal yang bocor bukan dompetnya, melainkan pikirannya. Psikologi uang bukan tentang seberapa pintar kamu menghitung, tapi seberapa sadar kamu memahami hubungan batinmu dengan uang. Karena uang, dalam banyak hal, bukan sekadar alat tukar. Ia adalah cermin. Cermin dari rasa aman, rasa takut, keinginan diakui, bahkan luka masa lalu yang belum sembuh. Beberapa orang boros bukan karena mereka tamak, tapi karena mereka haus pengakuan. Sebagian lain menimbun uang bukan karena bijak, tapi karena mereka takut kehilangan kendali. Dan di antara dua ekstrem itu, ada keseimbangan yang jarang kita sadari. Keseimbangan antara menikmati dan memahami. Ketika kamu membeli sesuatu yang tidak kamu butuhkan hanya untuk merasakan lebih berharga, disitulah uang menjadi obat sementara bagi luka batin. Namun seperti obat, efeknya cepat hilang. Dan yang tersisa hanyalah kekosongan yang semakin dalam. Di dunia yang terus membisiki kita dengan kata lebih, memahami psikologi uang adalah tindakan yang revolusioner. Karena ketika kamu benar-benar memahaminya, kamu berhenti hidup dalam kejar-kejaran dan mulai hidup dalam kesadaran. Maka sebelum berbicara tentang cara menabung atau mengatur keuangan, mari kita pelan-pelan pahami dulu. Mengapa kita menghabiskan uang seperti itu? Apa yang sebenarnya sedang kita cari dari setiap pengeluaran itu? Dan apakah uang benar-benar masalahnya? Atau justru kita sendiri yang belum berdamai dengan maknanya? Karena memahami psikologi uang bukan soal menghitung angka, tapi tentang mengenal siapa dirimu di balik setiap keputusan finansial yang kamu buat. Ada seorang pria bernama Dimas. Usianya 32 tahun. Pekerjaannya stabil, gajinya cukup besar, bahkan lebih tinggi dari rata-rata teman sebayanya. Namun, entah mengapa, setiap akhir bulan, saldo rekeningnya selalu kembali ke titik yang sama, nyaris kosong. Awalnya Dimas berpikir, mungkin karena aku belum cukup kaya. Tapi setelah beberapa tahun, saat penghasilannya naik, pola itu tetap sama. Setiap kali ia mendapat lebih, ia menghabiskan lebih. Ia membeli barang yang katanya biar termotivasi kerja lebih keras. Tapi di dalam dirinya ada dorongan yang lebih halus. Sesuatu yang tidak ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Sampai suatu malam, ia menatap layar ponselnya. Melihat daftar transaksi belanja online yang panjang, ia menghela napas. Di antara semua barang itu, tak satu pun benar-benar ia butuhkan. Ia merasa sepi. Tapi bukan karena tak punya uang, melainkan karena tak tahu lagi untuk apa ia bekerja keras seperti itu. Beberapa hari kemudian, Dimas berbincang dengan seorang teman lama. Temannya berkata pelan, kadang kita bukan sedang membeli barang, Mas. Kita sedang membeli rasa berharga. Kalimat itu menancap dalam. Dimas mulai merenung. Mungkin selama ini ia bukan boros karena ingin tampil hebat, melainkan karena takut terlihat gagal di mata orang lain, di mata keluarganya, bahkan di matanya sendiri. Ia mulai memperhatikan setiap kali keinginannya muncul. Setiap kali ingin membeli sesuatu, ia berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini kebutuhan atau pelarian? Dan di momen-momen itulah, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Bukan karena ia memaksa diri untuk hemat, tapi karena ia mulai mengerti akar dari keborosan itu. Hari demi hari, Dimas belajar bahwa uang bukan musuh. Yang perlu ia jinakkan adalah rasa cemas yang mendorongnya untuk terus menghabiskan. Ia mulai memahami bahwa ketenangan bukan dibeli, tapi dibangun. Dari kesadaran kecil yang tumbuh di setiap pilihan sederhana. Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Perasaan kosong setelah belanja, sesal setelah impulsif, dan janji-janji diam di dalam hati. Mulai besok aku akan berubah. Dan di titik itu, perubahan benar-benar dimulai. Bukan ketika kamu punya banyak, tapi ketika kamu berani melihat ke dalam. Jadi sebelum melanjutkannya, saya ingin tahu, sampai di sini, apakah kamu pernah mengalami hal serupa dengan Dimas? Tolong komentar dari kota mana kamu menonton ini. Dan jika video ini terasa bermakna, silakan like, share, dan subscribe. Bukan untuk saya,
tapi agar lebih banyak orang belajar memahami dirinya lewat uang yang mereka miliki. Jika kita menelusuri akar keborosan, hampir semuanya bermuara pada satu hal, emosi yang belum dipahami. Dan menariknya, banyak penelitian di bidang behavioral economics membuktikan hal ini. Menurut studi dari Journal of Consumer Research, lebih dari 80% keputusan finansial dibuat bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan emosi sesaat. Artinya, kebanyakan orang tidak boros karena mereka bodoh soal uang. Mereka hanya belum sadar bagaimana pikiran dan perasaan mereka bekerja terhadap uang. Lihatlah di sekeliling. Ketika seseorang stres, ia sering menghadiahi diri sendiri dengan belanja. Ketika merasa gagal, ia mencari pelarian dalam sesuatu yang memberi rasa berhasil instan. Dan ketika merasa tidak cukup, ia menggunakan uang sebagai alat pembuktian. Di permukaan, semua itu tampak seperti masalah pengeluaran. Tapi di kedalaman, itu adalah masalah identitas. Kita tidak sedang membeli barang, kita sedang membentuk versi diri yang ingin kita percayai. Sayangnya, logika tidak selalu menang melawan emosi. Kita tahu harus menabung, tapi tetap membeli hal yang tak perlu. Kita sadar perlu menahan diri, tapi tetap tergoda diskon yang membuat seolah-olah kita untung. Padahal, semakin sering kita menuruti emosi tanpa sadar, semakin kita menjauh dari kendali atas hidup sendiri. Psikologi uang mengajarkan bahwa kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial. Bukan kesadaran tentang angka, tetapi kesadaran tentang motif. Mengapa kamu ingin membeli sesuatu? Apakah karena kebutuhan nyata atau karena ingin meredam rasa tidak aman? Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat yang memperbesar siapa kita di dalam. Jika di dalam diri masih kosong, uang hanya memperbesar kekosongan itu. Namun jika di dalam diri sudah tenang dan penuh arah, uang akan memperbesar kedamaian itu juga. Kita sering berpikir bahwa solusi keuangan ada pada lebih banyak pendapatan. Tapi jika pola pikirmu belum berubah, bahkan 10 kali lipat penghasilan pun tidak akan cukup. Masalah finansial bukanlah tentang jumlah uang, tapi tentang kesadaran diri. Dan di titik ini, kita mulai memahami sesuatu yang penting. Bahwa menjadi tidak boros bukanlah hasil dari disiplin keras, melainkan dari hubungan yang sehat dengan uang. Hubungan di mana kamu tidak tunduk padanya, tapi juga tidak memusuhinya. Karena uang tidak pernah membuat seseorang kaya, kesadaranlah yang membuat seseorang cukup. Mungkin selama ini kamu berpikir, untuk berhenti boros, kamu harus punya disiplin baja, catatan pengeluaran rapi, dan rencana keuangan super detail. Tapi, bagaimana kalau ternyata bukan di situ letak kekuatannya? Bagaimana jika kunci sebenarnya bukan mengontrol uang, melainkan memahami dirimu sendiri? Mari kita ubah cara pandangnya. Alih-alih menekan diri dengan kalimat, "Aku harus hemat." Mulailah dengan bertanya lembut, "Apa yang sebenarnya aku rasakan ketika ingin membeli ini?" Langkah sederhana ini, berhenti sejenak sebelum mengeluarkan uang, bisa mengubah segalanya. Karena di momen hening itu, kamu memberi ruang bagi kesadaran untuk masuk. Kesadaran kecil yang lama-kelamaan menumbuhkan kendali besar. Lihat kembali kisah Dimas. Ia tidak langsung berubah setelah sadar. Ia hanya mulai mengamati dirinya, mencatat pengeluaran, bukan untuk menghukum, tapi untuk memahami. Ketika ia merasa ingin membeli barang mahal, ia menuliskannya di catatan kecil dan menunggu 3 hari. Jika setelah 3 hari keinginan itu tetap ada, baru ia pertimbangkan kembali. Menariknya, 9 dari 10 kali, keinginan itu sudah hilang. Itulah kekuatan dari jeda sadar. Karena uang sebenarnya bukan tentang seberapa cepat kamu menghasilkan, tetapi seberapa bijak kamu memberi waktu sebelum menghabiskannya. Langkah lain yang bisa kamu coba. 1. Pisahkan antara diri yang ingin dan diri yang butuh. Saat kamu ingin membeli sesuatu, tanyakan, siapa yang bicara sekarang? Ego atau kebutuhan? 2. Gunakan uang dengan niat, bukan reaksi. Bayar sesuatu sambil berkata dalam hati, "Aku memilih ini dengan sadar." 3. Ganti rasa bersalah dengan rasa syukur, karena saat kamu merasa cukup, keinginan berlebihan perlahan kehilangan kuasanya. Perubahan ini tidak datang dari kerasnya aturan, tapi dari lembutnya kesadaran. Dan disitulah keindahannya, karena kamu tidak lagi berjuang melawan uang, tapi berjalan bersamanya, dalam arah yang sama. Kamu tidak lagi bertanya, bagaimana caranya agar aku tidak boros, melainkan,
Bagaimana caranya aku bisa menggunakan uang untuk hidup lebih berarti? Dan itulah momen ketika uang berhenti menjadi beban dan mulai menjadi alat yang menegaskan siapa kamu sebenarnya. Karena pada akhirnya, menjadi bijak dalam uang bukan tentang menahan diri, tapi tentang mengenal diri. Bayangkan suatu pagi yang tenang. Kopi panas di meja, sinar matahari lembut menembus tirai, dan kamu duduk menatap saldo rekeningmu. Bukan dengan cemas, tapi dengan tenang. Bukan karena angkanya besar, tapi karena kamu tahu, kamu sudah tidak dikuasai oleh angka itu lagi. Kamu tahu kemana setiap rupiah pergi, dan yang lebih penting, kamu tahu mengapa ia pergi ke sana. Tidak ada lagi belanja impulsif. Tidak ada lagi rasa bersalah diam-diam di tengah malam. Yang ada hanyalah rasa cukup dan rasa damai yang dulu tak pernah kamu temukan. Kamu mulai menyadari bahwa uang hanyalah bahasa. Bahasa yang menceritakan apa yang kamu hargai, apa yang kamu takuti, dan apa yang kamu cintai. Dan kini, kamu telah belajar berbicara dalam bahasa itu dengan lembut, bukan dengan panik. Kamu mungkin belum jadi orang terkaya di dunia, tapi kamu sudah jadi orang yang kaya arah. Kamu tahu tujuanmu, dan kamu berjalan ke sana tanpa terburu-buru. Setiap pengeluaran punya makna, setiap tabungan punya cerita. Ada kedamaian yang halus tapi nyata. Seolah hidup tak lagi berputar di sekitar uang, tapi di sekitar kesadaranmu. Dan perlahan kamu mengerti bahwa memahami psikologi uang bukan tentang menjadi hemat mati-matian, melainkan tentang menjadi manusia yang bebas dari dorongan tak sadar. Kini kamu bisa menikmati secangkir kopi tanpa rasa bersalah, membeli sesuatu tanpa rasa takut, dan menabung bukan karena cemas, tapi karena sadar. Itu bukan kemenangan finansial, itu kemenangan batin. Karena akhirnya, kamu tidak lagi dikuasai oleh uang. Kamu sudah menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Jika kamu sampai di bagian ini, berarti kamu sudah melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang. Kamu tidak hanya ingin mengatur uangmu, kamu ingin memahami hubunganmu dengannya. Dan itu adalah langkah paling penting yang jarang disadari orang lain. Kita sering berpikir perjalanan finansial adalah tentang strategi, grafik, dan angka. Padahal, semua itu tidak akan berarti tanpa kesadaran. Kesadaran bahwa uang hanyalah cermin. Dan yang sebenarnya perlu diatur adalah dirimu sendiri. Jadi, jika hari ini kamu masih sesekali boros, masih sesekali khilaf, jangan buru-buru menyalahkan diri. Perjalanan menuju kedewasaan finansial bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang pemahaman. Setiap kali kamu sadar, walau sedikit, bahwa aku sedang belanja karena ingin mengisi kekosongan, itulah momen perubahan sejati sedang terjadi. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua sedang belajar memahami diri lewat cara kita memperlakukan uang, waktu, dan rasa cukup. Pelan-pelan saja, hargai langkah kecil itu, karena dari situlah kebebasan lahir. Bukan kebebasan dari uang, tapi kebebasan dari rasa takut kehilangan. Dan ketika kamu mulai hidup dengan tenang, kamu akan menyadari bahwa memahami psikologi uang bukan sekadar tentang tidak boros lagi, tapi tentang menemukan keseimbangan antara logika dan jiwa. Uang tidak lagi menjadi pusat hidupmu. Ia menjadi sahabat yang setia, bekerja untukmu, bukan mengendalikanmu. Dan disitulah, kamu akan benar-benar merasa cukup. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap rupiah yang keluar dari tanganmu selalu membawa kesadaran, bukan penyesalan. Karena pada akhirnya, tips memahami psikologi uang agar tidak boros. Lagi bukan sekadar tips, melainkan perjalanan pulang menuju dirimu yang paling sadar.